semuanya, perkenalkan aku James. Buat yang belum kenal, saya sendiri adalah game atau hobi pemain game, mulai dari Mobile Legends sampai Free Fire, PUBG Mobile, semua game yang mobile pernah saya coba, dan game PC juga pernah tapi sudah lupa. Hampir semua genre sudah aku coba. Nah, selama ini aku mikir bahwa kalau game itu cuma buat seru-seruan aja, menang kalah atau push rank, mabar sama temen gitu. Tapi pas belajar soal etika teknologi dan dunia digital, aku baru sadar ternyata ada sisi lain dari dunia game yang jarang kita obrolin. Ada 3 hal yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya bisa menyerempet ke hukum, etika, bahkan kejahatan digital beneran. Yuk kita bahas satu-satu sampai habis, karena tiga-tiganya penting banget buat kalian yang juga suka main game. Untuk kasus yang pertama sendiri, yang paling dekat dengan kita semua, yaitu kasus namanya loot box, atau di game Mobile Legends atau mobile lainnya sering disebut gacha. Mau PC maupun mobile sering disebut gacha. Konsepnya simple. Aku punya uang, terus buka kotak atau loot box itu tadi secara random, berharap dapat item langka, karakter legendary atau item yang bagus lah. Tapi kenyataannya sering banget yang keluar itu cuma item biasa, bahkan bisa dijemput sampah atau duplikat yang sudah kita punyai. Nah, ini menarik. Sistem kayak gini itu sebenarnya secara fisiologis mirip banget sama mesin slot di kasino. Ada rasa penasaran yang tidak berujung, dopamin rush pas nunggu hasil randomnya keluar, dan itu yang bikin banyak orang pengen coba lagi dan lagi, dan mengakibatkan kita keluar duit banyak. Mungkin buat orang yang sudah bekerja tidak apa-apa, cuman game kan tidak hanya untuk orang dewasa tapi ada yang anak kecil, makanya itu harus ada pembatasan permainan handphone untuk anak kecil sendiri. Dan kebetulan juga beberapa negara sudah mulai bertindak, mulai dari Belgia dan Belanda misalnya, sudah secara resmi melarang loot box berbayar yang gak transparan soal peluang menangnya, karena dianggap masuk kategori perjudian terselubung. Dan ini bukan cuma soal teori saja. Di luar negeri pernah ada kasus orang tua yang menggugat game EA Sport FIFA karena sistem Ultimate Team di dalamnya bikin anak mereka yang masih di bawah umur menghabiskan uang sampai jutaan rupiah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Anaknya sendiri tidak sepenuhnya sadar dia sudah mengeluarkan uang sebanyak itu, karena transaksinya cuma sebatas kotak yang visualnya itu bikin rasa penasaran, apa ya istilahnya, nagih, dipecah-pecah gitu. Nah, menurutku pribadi ini abu-abu karena condong ke arah yang tidak etis kalau tidak dikelola dengan benar. Buat orang dewasa yang sudah sadar resiko dan punya kontrol keuangan sendiri, mungkin masih dibilang itu hak masing-masing orang buat hiburan. Tapi masalah utamanya ada 2. Pertama, banyak sistem loot box yang gak transparan soal peluang pemenangnya. Kita tidak pernah tahu persis berapa persentage dapat item langka. Dan kedua, targetnya seringkali anak-anak dan remaja belum punya kontrol diri yang matang soal pengeluaran uang. Menurutku minimal developernya sendiri pun wajib mengeluarkan batasan umur yang jelas untuk fitur seperti ini. Lalu yang kedua ialah toxic behavior yang bisa kita bisa kena UU ITE sendiri. Yang tadi yaitu membahas loot box yang atau bisa disebut dengan judi terselubung, walaupun sebenarnya bukan ya, tergantung konteks.
Nah sekarang ialah toxic behavior. Kasus kedua ini juga sangat dekat dengan keseharian gamer, terutama yang suka main game kompetitif seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Free Fire, Valorant, dan apapun itu yang bisa mabar sama teman. Siapa yang di sini pernah dengar atau pernah ngomong kata-kata kasar pas di voice chat ataupun room chat, sampai flaming ke teammate, body shaming, komentar yang menyerang suku, agama, dan ras atau orang lain. Mungkin aku sendiri pernah ngalami, tapi tidak tidak ada buktinya karena tidak saya screenshot, karena saya sekarang sudah jarang bermain game itu dulu. Banyak dari kita mikir ini kan cuma di dalam game, cuma emosi saat, tapi ternyata itu anggapan yang keliru, karena ucapan-ucapan tersebut bisa dilaporkan dan berujung ke jalur hukum lewat Undang-Undang ITE. Pasal 27A itu mengatur soal penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan lewat sistem elektronik dan chat game maupun voice chat, itu termasuk sistem elektronik. Sementara pasal 28 itu lebih spesifik ke ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kalau ada yang ngatain lawan mainnya pakai istilah-istilah rasis pas lagi mabar, itu masuk kategori ini. Dan itu bukan cuma ancaman kosong, udah ada beberapa kasus nyata di mana streamer atau konten kreator dilaporkan ke pihak berwajib gara-gara komentar rasis atau ujaran kebencian yang mereka lontarkan pas lagi live streaming bermain game. Yang pingin runyam rekaman voice chat dan chat log itu dijadikan bukti digital untuk di pengadilan. Jadi walaupun kita merasa cuma obrolan santai dalam game, jeleknya tetap ada dan bisa dilacak. Kalau ini menurutku jelas tidak etis, dan aku pribadi menghindari ini ketika bermain game atau mabar bareng teman. Alasannya sendiri pun cuma di game, itu bukan pembenaran ya teman-teman, karena dampaknya nyata dirasain sama orang yang menjadi korban, bisa bikin down mental, bahkan trauma buat sebagian orang. Aku punya kasusnya sendiri, temanku sendiri yang sampai down, tapi karena aku tidak bisa bertemu dengan orangnya, jadi ya sebatas video tugas saja. Chat dan voice yang kita kirim itu gak hilang begitu saja, bisa direkam, di screenshot, bahkan dilaporkan. Jadi soal etika ini ada resiko hukum buat diri kita sendiri kalau kita tidak menjaga omongan kita. Lalu yang ketiga ada cheat, hack, dan phishing di game. Kasus ketiga ini menurutku paling berbahaya karena langsung nyerempet ke kejahatan digital yang beneran merugiin kita secara materi. Coba kita ingat-ingat dulu, apakah kita pernah menerima hal seperti ini ketika ada link phishing, halo kak mau skin gratis bla 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 bla, klik link ini bla 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 bla. Nah aku sendiri pernah mengalami, yaitu akun Free Fire ku hilang tapi bukan karena apa-apa, emang pure di hack dan tidak ada bukti, tidak ada saya memencet link atau apapun, emang murni di hack karena saya sendiri pun melacaknya dan bertemu dengan resellernya, penjual. Jadi akunku ini di hack, kemudian beberapa hari kemudian mencari di IG, lalu mencari lokasi, kan ada lokasinya gitu, ketemulah di salah satu akun reseller dan ada nomornya, dan bener saya bisa menebak akun saya ini, tapi sayang banget tidak bisa dikembalikan karena sudah terjual. Dan bayangkan teman-teman, akunku yang sudah aku rawat dari mungkin agak sedih ya, tapi ya sudahlah, memang harus diikhlaskan. Sejak tahun aku masuk mempunyai akun itu punya SMP dan terjual. Kalau aku bisa jual, mungkin aku udah punya uang lumayan lah ya, 1.500.000 kisaran gitu, dan tidak bisa kembali ke tanganku.
ya cuma bisa ikhlas, ya sudah. Kasus kayak gini ya mau gimana, banyak akun yang dibobol lewat hack ataupun link-link. Mungkin aku nggak bisa ya buktiin kalau link bisa mencuri data, mungkin bisa di searching aja. Cuman kalau kasus nyata aku pun pernah mengalami sendiri. Eh, Kalau yang ini dah jelas bukan soal etis atau enggak, ini murni kejahatan digital yang bikin cheat, yang jual cheat, yang sebar link phishing, semuanya bisa kena jerat hukum. Baik itu soal akses ilegal ke sistem elektronik maupun penipuan online biasa. Dan buat kita sebagai gamer, pelajaran pentingnya adalah jangan pernah klik asing yang dijanjikan sesuatu gratis. Mungkin awalnya dulu sepele ya, mau kerana hukum, tapi buat apa, nanti diketahuin polisi, ya sudah, diikhlaskan saja. Dari ketiga kasus yang kita bahas tadi, lootbox, mulai dari lootbox yang mirip judi, toxic behavior yang bisa berujung ke UU ITE, sampai cheat dan phishing yang jelas-jelas kejahatan digital, hack, apapun itu, kita bisa lihat kalau dunia game itu ternyata tidak sederhana yang kita kira. Ada etika yang harus kita jaga, ada hukum yang tetap berlaku meskipun kita mainnya dari balik layar, dan ada resiko digital yang nyata kalau kita tidak berhati-hati menjaga menjaga tingkah laku kita. Buatku pribadi, ini menjadi pengingat kalau menjadi gamer itu bukan cuma soal skill atau rank yang tinggi, tapi juga soal gimana kita bersikap dan menjaga diri, attitude di ruang digital. Main boleh, seseruan boleh bareng temen, tapi juga tetap harus aware dan tahu dampaknya. Kalau video ini membantu menambah wawasan kalian, jangan lupa share ke teman-teman gamer kalian juga, biar makin banyak yang sadar. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di konten selanjutnya.